Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-1 sampai 9. Amsal 16 ayat 1 sampai 9. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 16 ayat 7-9. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan akan menuntun jalan kita, ditulis oleh Os Hilman. Sahabat suara kasih, pernah tidakkah kamu berpikir, bagaimana cara Tuhan mengatur setiap perjalanan kita? Waktu sesuatu terjadi dan menghambat perjalanan kita, Tuhan bisa saja mengizinkannya terjadi, sebagai cara untuk melindungi kita dari rencana si iblis yang membahayakan kita. Inilah yang aku alami, saat sedang melakukan perjalanan 4 jam di California. Waktu itu aku harus datang karena undangan sebagai pembicara, tapi tanpa diduga kebakaran hebat pun terjadi di wilayah California Selatan, dan menyebabkan penutupan jalan. Aku pun terjebak di jalan selama 1 jam. Aku mencoba mencari jalan lain dan mulai bertanya-tanya, apakah aku memang harus kembali? Lalu aku berhenti di sebuah toko serba ada. Seorang wanita yang mengisi bensin di sebelahku menyampaikan kalau jalan antar negara bagian sedang ditutup. Itu artinya kalau aku melanjutkan perjalanan ke bagian utara, aku tidak akan pernah sampai ke tempat tujuanku. Dan bahkan kalaupun aku sampai di sana,
aku pasti akan kesulitan untuk kembali. Tiba-tiba aku mulai merasa takut jika nantinya aku tersesat. Aku mulai berdoa dalam hati, bertanya ke Tuhan, apakah ini adalah petunjuk darinya supaya aku kembali saja. Aku kembali ke toko serba ada itu untuk meminta peta, dan waktu aku sedang berdiri di sana, seorang pria berjalan ke arahku dan berkata, "Kamu mau kemana?" Lalu aku membagikan dilema yang ada di dalam hati dan pikiranku. Kemudian dia menyampaikan, jika jalan antar negara bagian utara itu terbuka, dan dia dengan senang hati menuntunku ke sana, dia lalu membawaku melalui jalanan sempit yang sangat asing. Dengan kondisi ini, aku pasti tidak akan pernah sampai ke sana sendirian. Kami pun tiba di jalan antar bagian itu. Di sanalah kami berpisah, dan aku akhirnya melanjutkan perjalanan, semuanya bebas hambatan, sampai aku tiba di tempat tujuan, tepat saat jam makan siang dan mulai melayani para pengusaha. Aku sering mengalami situasi seperti ini dan bertanya-tanya, mungkinkah Tuhan yang mengirim malaikat untuk menuntunku sampai di tempat tujuan? Aku ingat bahwa waktu aku sedang di toko serba ada itu, saat itu aku sedang berdoa, lalu tiba-tiba pria itu datang dan memberiku solusi. Sahabat Suara Kasih, pernahkah kamu mengalami kejadian yang sama? Waktu sesuatu terjadi dan merusak rencanamu, apakah kamu merasa kalau itu adalah rencana Tuhan untuk menunjukkan perlindungannya atas hidupmu? Marilah kita renungkan. Di tengah situasi tak terduga yang kita alami, kerendahan hati kita untuk meminta pertolongan dari Tuhan akan menggerakkannya untuk bertindak bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.